Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah semua bisa pada datang. Mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya. Iya Pak, alhamdulillah. Iya, mantap. Ya, mudah-mudahan yang di sini sehat, yang di rumah juga sehat, teman-teman kelas juga sehat-sehat semua, ya, sehingga walaupun belajarnya tatap mukanya virtual, tapi Pak, nggak ada suaranya Pak. Sengaja kali. Maaf Pak, gak ada suaranya Pak. Maaf Pak, suaranya di onin Pak. sorry.
Yeah, okay. Is my voice clear for you? Sudah jelas suaranya? Iya, sudah sih, Pak. Iya, sudah. Sudah clear, Pak. Sudah kena. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, sudah jelas ya? Ya, oke. Saya ulangi. To make everybody clear, please type in the chat messages di chat room di situ ya. How do you want me deliver the lesson? Ya, pengantarnya itu enaknya menurut teman-teman tuh fully in English or combination, ya, mix English and Indonesian. For example, 70 in English, 30 in Indonesian, or vice versa. Ya, 30 Indonesian, 70 English. Silakan jawabannya di chat di chat room di situ diketik ya, sambil diketik nama lengkapnya ya, atau namalah gitu ya, sebagai pengganti kehadiran begitu ya. Do you make yourself understand? Paham ya? Paham. Okay. I give you 1 minute ya. Please go for the messages ya, and type your answer. Remember, it should be your name and also your opinion. Yeah, okay. I've got some messages here dari Sharon. Language combination, good. And then Alia, 30% in Indonesia and 70% in English. And then Hilda, 60% in English, 40% in Indonesian. And then Pina, yes, Mister, I prefer combination. Okay, good. Lia, 70 English and 30% Indonesian. Intan, 50-50 ya. 50% in Indonesian and 50% in English. Oke, yang lain masih ada setengah menit. Ya, silakan diketik pesannya di situ. Ada Cindy 40 in Indonesian, 60 in English, and then
Agnia, combination. Okay. Sinha. Padma, combination. Putri, same. Dinda, ya. 60%. English, 40% Indonesia, combination. Okay. Tamara, Siti, Lutfia, and then okay. 50-50 ya, Rahman Wira. Okay, very good ya. Okay, sambil nunggu semua ngasih opininya ya. Untuk pembuka nanti saya akan tayangkan sebuah puisi recitation ya, poem recitation in English of course ya. Nanti ada puisi bahasa Inggris yang dibacakan oleh seseorang. Kalian coba nanti simak baik-baik ya. And then after that we'll give a comment ya. Or we together check our understanding ya. Kita nanti bisa paham gak tuh ya dengan videonya. Oke. Bentar ya. Oh iya, we don't have much time ya. Kita hanya sampai nanti jam 8. Tapi kalian boleh minta request ya, nanti ketemu laginya sore kalau mau atau mungkin besok ya. Ya. Oke, ini sudah ada videonya. Bentar. Bentar ya. Bisa ditampilkan di sini. Oke. Sudah nampak di layar? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah muncul belum itu? Sudah, Pak.
Oke. Jadi cukup jelas? Halo? Oke. I have one question. Ya, sebelum kita lanjut nih. Do you understand the poem that you have just watched? Bisa dipahami tidak tadi puisinya? Yes, sir. Ya. Oke. Sharon? Dipanggilnya siapa nih? Sharon apa Widi apa Renal ini? Sharon, Pak. Oke, Sharon. In your opinion, Sharon, do you like the poem? Sharon? Nata sekarang putus-putus, bisa diulang. Okay. Sharon, do you like the poem? Suka nggak itu puisinya yang tadi? Yes, I like. Good. Ada kata-kata yang masih diingat apa kira-kira tadi? Ya, ada kata give up, ada give in, begitu ya? Jangan menyerah apapun masalahnya yang terjadi. Oh gitu. Iya, iya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Detailnya nanti bisa saya sharekan videonya di Google Classroom ya. Silakan nanti dicermati lagi. Nah sekarang saya mau menyampaikan sedikit gambaran tentang puisi ya, especially English poem. Kalau puisi dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Nanti apakah sama dengan puisi dalam bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah nanti coba perhatikan materi berikut ini. Nanti sekalian boleh kalian catat hal-hal pentingnya ya. Oke. Nah, ini sudah ada.
Oke, sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Okay. So guys, today we are going to learn poem. Ya, cara bacanya itu ada yang poem, ya, ada yang poem. Ya. In British English, it is poem, but in North American dialect, it is poem. Ya. Okay. So guys, this is a special subject. Ya. Ini tema khusus untuk teman-teman kelas 11 MIPA ya, yang di kelas lain tidak dapat ya, karena mata pelajarannya adalah bahasa Inggris peminatan. Oke. Nah, ini tadi sudah kalian lihat videonya, judulnya Don't Give Up ya, ada di YouTube ya, tinggal dicari. Dan sudah kalian simak tadi ya. Oke. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. This, my friend, is for you. The trials that you face and the dreams that you chase. You're behind in your race and you're straying from your pace. Your mind is scattered all over the place and you're desperate for space. Little did you know this is your time to embrace. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. You know, we tend to hide what's inside and waste time with what could have been. It isn't the key to believe in our own identity. Your past brought you here. This is where it all begins. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. So don't sit hour after hour while your tribulations tower. Don't forget the countless blessings over which you have been showered. Find your strengths and your powers to rise above the cowards. Be like the flowers that give off its scent when it's crushed and devoured. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. And I found myself running from calamity, insanity to sanity. This is a reality that we forget. Who created us and molded us and made us human beings with the details and fashion of DNA and genes. Who gave us a mind to judge our own actions and routines. By all means, don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. And yes, life can be quite a mystery, and the key to success doesn't come free. And if you believe that this is all decreed, then what will be will be. But I guess not everything that we wish for is always guaranteed. But your efforts won't be fruitless. Don't ever think you are useless. We all serve a purpose, so please don't feel hopeless. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. And no, you're not just another number to be disposed of after. You're a mother, father, sister, brother, friend, and a lover. To be true to yourself is worth the struggle, though the critics make you suffer. Trees lose their leaves only to blossom by the summer. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. So repel negativity with positivity and watch life with every single possibility and have an attitude for gratitude. And if you want to be happy, that's exactly what we're meant to do. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. Yeah, okay. That's what English poem look like. Kira-kira ya seperti itulah ya, gambarannya puisi dalam bahasa Inggris ya. Nah, in our class ya, I would like to give you a novel. Saya mau menawarkan bidding time aja ya. Kita mau melelang ya, kita mau bikin tender nih ya, paham tender ya? Artinya ada minimal di sini saya bikin 3 bidding point ya. Apakah dalam belajar puisi itu kalian hanya pengen sampai di sini ya?
Nah, di sini knowing point artinya sekedar tahu saja, atau pengen meningkat lebih tinggi, understanding point, bukan sekedar tahu tapi paham, ya. Atau yang paling tinggi yaitu creating point, bikin puisi. Nah, gitu. Sekarang silahkan nanti kalian tulis lagi di chat room, ya. Kalian ingin belajar puisi ini sampai level mana? Do you want just to get into this point, knowing poem only, or understanding poem? Or you want to come to this point, to the highest level, it is creating point. Ya, oke, silakan. Saya beri waktu lagi 1 minute, ya. Please write on the chat messages whether you want to know, or to understand, or to create. Okay. Paham ya? Silakan ditulis di chat room ya. Kalian mau belajar puisinya sampai level mana nih? Sekedar tahu saja, atau sampai paham puisi bahasa Inggris ya, kemudian sampai bikin puisinya itu sendiri in English, ya. Silakan ditulis di chat room. Oke. Very good. Di sini sudah ada Sharon, creating poem, ada Fatma, sampai paham, Lia Jovita, understanding and create, Ina, until you understand, Hilda, until the level I can understand about it and can make it to Mr. Yeah, okay. Alright, I wanna understanding and creating point. Understanding, until I understand. Okay. I chose to understand point, but I want to try to make it. Okay. Very good. Yeah. Yeah, okay. Understanding point, Mister, but I want to try creating. Okay. Until I understand and I can create the poem. Very good. Yeah. I want to the level understand. Okay, ada Dwi, Fani, understanding. Okay. Ya, oke, silahkan diteruskan sampai semuanya menulis ya. Ini nanti akan jadi acuan saya sampai mana nanti kedalaman materinya ya. Baik, kita kembali ke presentasi lagi. So what is poem? Ya. Poem itu seperti tadi ya, bentuknya ya, sebuah produk bahasa ya, yang dipakai orang untuk mengekspresikan. Oke, nah kaitannya dengan puisi ini, kalau dalam bahasa Inggris, nanti ada beberapa hal yang harus kalian kenali dulu ya. Materi ini pengantar saja dulu ya, kita nanti akan ada pendalaman setelah kalian memahami materinya. Oke. Silakan dibaca dulu, nanti saya kembali lagi sekitar 2 menit ya. Setelah 2 menit nanti kalian cermati dulu yang ada di PowerPoint. PowerPoint masih kelihatan ya?
Ya. Masih, Pak. Oke, di situ ada structured, free, stanza, rhyme, onomatopoeia, dan lain-lainnya ya. Oke, saya tinggal dulu sebentar ya. Oke, coba kita bahas satu-satu. So, poem in English has structured and also free. Maksudnya ada yang terstruktur, ada yang bebas begitu. Terstruktur itu baitnya, kemudian rimanya. Tahu bait ya? Ada rhyme. Ya, oke. Stanza itu berarti bait. Rhyme itu rima. Rima itu berarti bunyi konsonan di akhir setiap baris puisinya ya. Ada yang berakhir sama, ada yang tidak. Oke. Ada yang berpola, ada yang tidak berpola. Ya. Kalau puisi tadi yang don't give up itu structured apa free ya? Structure. Structure, betul. Itu ujung-ujungnya itu hampir sama bunyinya ya, suaranya. Oke. So you will know stanza here and then rhyme. Terus ini ada yang khusus nih, yang jadi entry point nanti buat kalian. Ada namanya onomatopoeia. Ya. Apa itu onomatopoeia? Nah ini kosakata baru nanti buat kalian. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia pun ada ya. Ada dogs bark, ya, cats meow, ya, hiss and purr, frogs croak, chirp. Nah ini kalian screenshot aja ya. Terus coba cari artinya nanti ya di internet, di Google Translate boleh, pakai penelusuran Google juga boleh. Tapi saya kasih kata kunci saja di sini ya. Tidak saya terjemahkan satu-satu nih, karena ini biar lebih mengeksplor nanti ya. Kayak misalnya ada saya bagi onomatopoeia itu ada animals, ya suara-suara animals, kemudian ada suara di sekeliling kita, ya. Di sini ada dogs, cats, frogs, cows, horses, lions, and then rooster. Dogs itu bark, bark itu berarti menggonggong. Ada yang howl, howl itu artinya apa? Yang kalau malam, kalau film-film ada di film-film horor tuh ya. Burung hantu, Pak. Bukan, ini satu. Kalau burung hantunya kan owl ya. Jadi ini dogs. Dogs itu nanti suara yang dihasilkan dogs itu ada yang namanya barking, ruffing, goofing, ada juga howling. Nah, barking itu yang apa? Kalau ada sebuah rumah kemudian dia piara anjing, terus ada orang nggak dikenal, maka anjing itu akan barking, ya, menggonggong ya. Nah, apa tuh bahasa Indonesianya? Barking, ya. Nah, kalau howling ini suara anjing kalau malam, ya. Oh, gitu ya, Pak. Nah, itu howling namanya. Nah, itu apa bahasa Indonesianya? Saya kurang paham tuh. Mengaum, Pak. Hah? Mengaum. 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 Ya begitulah. Jadi nanti beda kosakatanya ya. Nah,
Jadi nanti jangan kalian bikin puisi horor gitu ya. The dogs barking at night gitu. Nanti maknanya beda. The dogs howling paling ya, itu nantinya. Dogs howl. Oke. Nah, ini kemudian di sebelah yang ke bawah ada cats, ada frogs, itu nanti jadi tugas mandiri saja ya. Halo? Siapa? Ya, Siapa? nanti tadi maknanya. Kalau cats itu meow apa, his apa, purr apa di sini ya. Ini ada kodok ya. Ada frogging, ada chirping, ada repeating gitu ya. Ada kalau cows apa? Kerbau ya. Sapi, Pak. Sapi atau kerbau sama. Gomu itu apa? Mu gitu. Mau suaranya Pak. Ya, suara kerbau itu gimana sih? Nah, gitulah ya pokoknya. Nah, itu namanya mo, gomu. Nah, itu kalian cari maknanya, kemudian kalian tulis lagi, kemudian kalian cari maknanya ya. PowerPoint-nya nanti ya saya akan sematkan nanti di Google Classroom ya. Jadi kalian nggak perlu nyatat. Kemudian ini ada rain, Peter Peters, drip drops, rat attacks on the tin roof. Nah, Peter Peters apa? Drip drops. Ada rat attacks on the tin roof. Rat attacks on the tin roof itu maksudnya hujan pun apa ya? Kalau di atap tuh bunyinya gimana? Retak-retak itu ya kalau hujan tuh. Iya Pak, suaranya Nah, gitu. itu namanya rain, ya. Rat attacks on the tin roof. Bermetek atau apa kalau bahasa Jawanya ya. Oke, nah ini you should understand the style and form. Then poem has structured and free form. It also has stanza. Stanza itu bisa 4 baris, bisa 2 baris, and also rhyme. And then special vocabulary for onomatopoeia, either it is animals or onomatopoeia around us gitu. Satu lagi ya. Okay. Kalian juga nanti akan berkenalan dengan namanya literal and figurative meanings. Ya. Apa literal, ada yang tahu? Ya, literal itu artinya makna apa adanya, makna kamus, makna apa? Makna secara harfiah Pak. makna harfiah, betul, literal ya. Tapi kita juga akan dikenalkan dengan namanya makna figuratif. Figuratif itu makna bukan makna sebenarnya ya. Contoh nih. It's raining cats and dogs. Apa itu artinya? It's raining, hujan ya. Cats and dogs. Kucing dan anjing. Nah, bukan anjing dan kucing ya, tapi hujan deras sekali ya. Saking derasnya itu kayak cats and dogs itu sedang berkelahi mungkin gitu ya. So it's raining cats and dogs itu maksudnya hujan yang sangat lebat. Kemudian ada makna black and white. Apa maksudnya orang bilang black and white? Itu bukan sekedar warna ya. Tapi kalau ada orang bilang it should be black and white, harusnya black and white. Itu berarti yang dia maksud adalah harus jelas perbedaannya. Mana hitam, mana putih. Kemudian ada put up with. Nah, ini namanya kalau ada kombinasi kata kerja ditambah dengan preposisi kata depan up, on, with, in gitu ya. Bisa jadi maknanya adalah makna figuratif. Makanya ini kalau put
literalnya, makna dasarnya, makna harfiahnya adalah menaruh, betul ya? Tapi kalau dia digabungkan di sini, put upit, maka maknanya bukan menaruh lagi. Tapi apa, ada yang tahu? Ya, maknanya akan menjadi mentoleransi. Nah, itu jauh ya. Itu yang harus kalian paham. Ternyata dalam prakteknya makna-makna literal itu bisa dimodifikasi. Begitu. Kemudian satu lagi ada a bad workman always blames his tools. Pekerja yang jelek itu, yang tidak baik itu selalu menyalahkan alatnya. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Seseorang melakukan pekerjaan padahal kesalahan terletak pada kegiatan yang dia lakukan. Jadi kalau dia bikin kesalahan, pekerjaannya nggak bagus, dia selalu bilang, oh ini sih karena cangkulnya bengkok ya, atau pisaunya Alatnya kurang canggih. Hah? Iya. Alatnya kurang canggih. Betul. Jadi dia tidak pernah mengakui kalau dirinya ada kekurangan, ya, selalu menyalahkan alatnya, tidak mau belajar, ya. Nah itu makna-makna figuratif juga. Selanjutnya ada correctional facility. Nah ini ada fasilitas koreksi. Itu maksudnya bukan fasilitas untuk mengoreksi ujian ya, bukan. Tetapi itu lebih ke fasilitas untuk rehabilitasi misalnya gitu. Jadi koreksi di situ konteksnya adalah berbeda. Nah itu tadi ya. Terakhir, I'll give it my best shot. Nah, shot di sini artinya menembak. Gitu. Tapi ini bukan pengertian yang menembak yang harfiahnya ya, tetapi akan berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Oke. Sampai di sini kita sudah ada introduction di situ tentang puisi. Ternyata banyak challenge di situ ya. Mulai dari pilihan kosakata, tadi ada ekspresi ya. Jadi nanti saya akan lihat apa yang sudah kalian tulis di chatroom itu. Oh ya, ini ada yang nanya nih, apakah onomatopoeia itu like imitating sound? Apa ya? Itu tadi ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris saat ada kosakata khusus terkait dengan bunyi-bunyian yang dikeluarkan baik oleh binatang maupun oleh kejadian di sekitar kita. Itu nanti disebutnya onomatopoeia. Nanti seperti itu. Seperti kita nggak bisa bilang the dogs cry kan gitu. Kalau cry kan ya sebenarnya bisa ya kalau kita pakai nanti figurative meaning. Tapi dalam keadaan normal dogs itu ya pilihannya tadi ada apa, bark, apalagi ada howl ya. Nah itu ya. Baik, selanjutnya teman-teman di Google Classroom kan saya sudah meminta kalian untuk memilih salah satu puisi ya, betul? Iya betul Pak. Yes. How many topics are there? How many? 1 topic, 2, 3, 4, 5? Ada nature point, betul ya? Apa lagi? It's 6 points. Bisa 6. Friendship, okay. And then? Environment. Environment, okay. And then?
Family poem, Yeah. friendship poem, Yes. Love. Friendship. love poem, Love. Yeah. and New Year poem. New Year. Okay. Right. And you have made your decision. Yeah. You have chosen one. Okay. Selanjutnya, kalian kembalikan ke slide yang ada di sini. Coba cari, ya, ada tidak onomatopia, ya, kemudian terimanya, ya. Kemudian yang terakhir nanti ada tidak figurative meaningnya, ya, figurative meaningnya. Oke, tapi pertanyaan saya hanya satu saja ya. Oke, hanya satu tapi anakannya satu. After you decide to take one poem, yeah, of those 5 topics, yeah, maybe love or friendship or nature or environment. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah why do you take the poem? Yeah. Why do you choose the poem? Intinya sih, kenapa kamu memutuskan untuk memilih Puisi itu. jenis puisi itu? Kemudian buat jawabannya, ya, dalam bentuk uraian singkat, ya. So for example like this, I choose environment poem because I have special experience in my life, misalnya gitu ya. I really concern on environment dan seterusnya, ya. Bebas, pokoknya bebas. Silahkan kalian tuliskan sebab-sebab kalian milih itu. Mungkin juga kalian bilang, I like the poem because the words are so, the word choice, ya, is so good. For example, bla bla bla. Jadi karena pilihan kata dalam puisi itu bagus sekali misalnya. Atau boleh dikaitkan dengan pengalaman pribadi, ya. Atau mungkin juga dikaitkan dengan challenge. Oh yes, saya memilih puisi ini karena ini yang menurut saya paling susah gitu ya. This is the most difficult one, so I need to challenge myself misalnya. Ini yang paling susah, makanya sir, I want to challenge myself. Saya pengen men-challenge diri saya sendiri, apa saya bisa paham apa tidak. Oke. Jadi next meeting kalian sudah siap dengan pilihan puisi tadi. Kalian diteliti, ditelaah kira-kira kata-kata sulitnya apa, kemudian maknanya apa, ya. Oke. Panduannya nanti ada di GCR ya. Nanti sore nanti saya posting, silakan nanti dilihat. Apa-apa saja yang nanti bisa dibedah ya dari puisi yang sudah kalian pilih. Oke, itu saja ya. So as I have informed in the Google Classroom today, we have only an hour lesson. Ya. Kalau kita ada kesempatan lagi, kita akan perdalam. Tahap 1 adalah mengenal puisi, sudah kita lakukan hari ini. Tahap 2 nanti kita coba memahami puisinya, ya. Oke, nah nanti buat yang pengen membuat puisi nanti kita tambah 1 sesi lagi, ya. Oke, so that's all for today guys. Ada pertanyaan? Halo? Nothing. Dave, do you have any questions? Okay. Is everything clear? Clear. Yes. Okay, thank you very much. Yes. Berarti kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya untuk dokumentasi, teman-teman mohon dibuka videonya untuk kita berfoto ya. Silakan dibuka dulu fotonya, videonya ya, videonya. Oke.
Sip. Okay, very good. Yeah, let's take a shot. Yeah. 1 and 2 and 3 and action. Well, thank you very much, guys. I will see each other again maybe in the next meeting. Yeah. Stay safe, stay healthy. Ya, tetap sehat semuanya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, jaga jarak dan selalu rajin cuci tangan. Jangan lupa nanti dicek tugasnya di GCR ya. Terima kasih. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh nanti di stream chat ya. Di stream chat silahkan nanti kalian ajukan pertanyaannya. Ya. You can give questions either in English or in Indonesian. Okay, thank you. Shall we all leave? Yeah. Thank you very much once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.